Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'ihi sayyidina wa maulana Muhammadin lailan wa nahara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan salatan wa tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang artinya kurang lebih wadzakir, dan ingatkanlah. Di dalam tafsir yang singkat, ay la tada' at-tadkir wal mau'izah, jangan engkau tinggalkan peringatan dan nasihat. Maksudnya, wahai Muhammad, jangan engkau tinggalkan peringatan dan nasihat, wahai Muhammad. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wa qala fi ayatin ukhra, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang artinya kurang lebih, dan aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran ma huwa shifa'un, yakni penyembuh, di mana ayat Al-Quran itu ma huwa shifa'un, hal mana Al-Quran itu adalah penyembuh atau penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim. Di dalam tafsir diterangkan arti zalimin di sini adalah al-kufar, orang-orang kafir. Dan Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang zalim, orang-orang kafir, kecuali khosaron. Khosaron itu artinya kerugian. Pengertian kerugian di sini menurut tafsir adalah halakan. Jadi Al-Quran itu justru malah bagi orang-orang kafir menambah suatu kerugian atau halak, malapetaka, kerusakan. Keterangan di dalam tafsir artinya orang kafir itu semakin mendengar Al-Quran malah semakin satu, huir, mendengarkan Al-Quran malah semakin marah. Takdzib, semakin mendengarkan Al-Quran bukan semakin mendapatkan petunjuk, tapi justru malah takdzib, malah mendustakan Al-Quran. Dan i'rad, yakni berpaling dari Al-Quran. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya kurang lebih, wa man ahsanu qawlan, siapakah orang yang lebih bagus ucapannya, mimman da'a ila Allah, kalau dibanding orang yang menyeru kepada Allah. Pengertian menyeru di sini ini di dalam tafsir adalah menyeru bit tauhid wal amal bi syar'ih, yakni menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah dan melakukan, mengamalkan syariat Allah. Itu pengertian mengajak kepada Allah. Wa amila sholihan, dan melakukan amal soleh.
Selanjutnya, amal soleh, pengertian amal soleh di sini adalah yurdi robbah, suatu amal kebaikan, maksudnya adalah yang membuat Allah ridho. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang muslimin. Pengertian muslimin di sini adalah al-munqadin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang paling bagus, tidak ada ucapan yang lebih bagusnya dibanding dengan ucapan ini, ialah orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariatnya, juga mengamalkan amal soleh, amal kebaikan. Pengertian amal soleh, amal kebaikan itu ialah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berkata, innani minal muslimin, aku adalah orang-orang yang taat, tunduk, munqadin lillahi ta'ala, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin lamma ba'athahu ilal Yaman, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li Mu'adz, kepada Mu'adz ketika beliau mengutus atau mengirimkan ke Yaman. Kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika, sungguh seandainya Allah memberikan petunjuk lantaran engkau rajulan wahidan, kepada seorang saja, khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik, lebih bagus nilainya bagi kamu, minat dunia, daripada dunia, wa mafia, dan seisinya. Ini termasuk hadis targhib, hadis yang memberikan dorongan agar orang rajin melakukan amal soleh. Wa qala Mu'adz ibnu Jabal fit ta'lim wa ta'allum wa riwayatihi marfu'an. Juga sahabat Mu'adz bin Jabal dalam hal taklim, yakni pengajaran, wa ta'allum, dan belajar, wa riwayatihi, dan meriwayatkan ilmu, marfu'an, secara marfu', ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi hasanah, yang artinya belajarlah ilmu, fa inna ta'allumal ilmi, maka sesungguhnya mempelajari ilmu itu lillahi, karena Allah, hasanatun, adalah kebaikan, wa talabahu ibadatun, mencari ilmu itu adalah ibadah, wa mudarasatuhu tasbih, mendalami ilmu itu adalah nilainya tasbih, wal bahthu anhu jihadun, membahas ilmu itu nilainya adalah jihad, wa ta'limuhu shadaqah, mengajarkan ilmu itu nilainya adalah shadaqah, wa badlahu li ahlihi qurbah, memberikan ilmu kepada orang yang memang menyukai ilmu itu adalah qurbah, pendekatan kepada Allah. Wa huwal anis fil wahdah, ilmu itu adalah merupakan kawan penghibur, ya, merupakan penghibur dikala sendirian. Wasahib fil khalwah, dan merupakan teman dikala khalwah, dikala juga sendirian, dikala tidak ada orang lain. Wad dalil ala sarra wan dharra, dan ilmu itu juga menjadi petunjuk ala sarra wan dharra, dalam keadaan senang, dan keadaan sempit. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mangkatama ilman
aljamahullahu bilijamin minan nar, yang artinya barang siapa yang menyembunyikan, menyimpan ilmu, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum, disiksa bilijamin minan nar, dengan kekang dari api neraka. Artinya kekang itu adalah seperti kuda dikekang, dibelenggu mulutnya dengan kekang. Untuk mengendalikan kuda itu namanya kekang. Kemudian manisdada ilman walam yasdad lahu hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Ini artinya kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah ditambah ilmu, ditambah kesadaran kita. Sebab kata Nabi, manisdada ilman, orang itu kalau tambah ilmunya semakin pandai, walam yazdad lahu hudan, tetapi tidak tambah kesadarannya, ini yang sangat menakutkan adalah lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Ilmunya semakin banyak, semakin pinter, tetapi bukan kesadarannya yang bertambah. Ini dikhawatirkan justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini dikutip atau dapat dibaca di dalam Mukhtasaru Ihya'i Ulumuddin halaman 9. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak diperkenankan, tidak boleh melakukan hasad, itu artinya iri. Tidak boleh melakukan iri, illa fitnataini. Tidak boleh ada rasa iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Boleh iri itu adalah dua hal ini. Satu, ada seseorang yang dianugerahi, diberi oleh Allah, diberi harta. Jadi ada oleh Allah, ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah, diberi rizki banyak, fasallatahu ala halakatihi, kemudian diinfakkan harta itu ala halakatihi, seluruhnya fil haqqi, untuk jalan kebenaran. Ya tentunya pengertian seluruhnya di sini di luar kebutuhan pokok, tentunya begitu artinya. Jadi ada seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi harta yang banyak, kemudian harta itu diinfakkan, digunakan, dibelanjakan seluruhnya. Sekali lagi saya ulangi, tentunya pengertian seluruhnya ini adalah di luar kebutuhan pokoknya, diinfakkan, dibelanjakan fil haqqi, di dalam jalan kebenaran. Wa rajulun atahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis ini muttafaq alaih. Dan juga yang kedua adalah rajulun atahul hikmah, seseorang yang diberi hikmah oleh Allah. Pengertian al-hikmah ini saya membaca di dalam syarahnya, keterangannya adalah al-ilmun nafi'. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Fahuwa yaqdi biha, dengan ilmu yang bermanfaat itu dia menetapkan hukum. Pengertian menetapkan hukum itu adalah apabila dia menetapkan hukum di antara dua orang yang saling bertentangan, mutanazia ini, berselisih. Jadi dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang minta tolong untuk diterangkan tentang hukumnya, maka di antara dua orang yang berselisih itu dia menetapkan hukum dengan ilmu yang bermanfaat itu. Wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan al-hikmah itu kepada orang lain, muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu
ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, rawahu Muslim. Ini dapat dibaca di dalam syarah Riyadhus Shalihin yang judulnya adalah Nuzhatul Muttaqin, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin, yang artinya ini termasuk hadis targhib, hadis yang memberikan dorongan agar orang mau mengajar atau memberikan penjelasan kebenaran kepada orang lain, ilmu kepada orang lain. Man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada hudan. Pengertian hudan di sini adalah fi'lul haqqi, yakni melakukan kebenaran. Barang siapa yang menyeru, mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran, kana lahu minal ajri, maka ia akan memperoleh pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikuti. Nah, inilah dorongan kepada siapapun yang punya ilmu untuk rajin, suka mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Siapa tahu kalau menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang yang kita ajari, oleh orang yang kita berikan pelajaran kepada dia mengikuti. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Jadi sekali lagi, orang yang mengajak kepada fi'lul haqqi, melakukan kebenaran, dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti kebenaran yang ia ajarkan itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang diajak itu. Jadi seorang guru misalnya, seorang kiai, seorang syekh yang rajin memberikan pelajaran kepada orang lain, fi'lul haqqi, melakukan kebenaran, maka si syekh atau kiai atau ustadz itu pahalanya akan mengalir kepadanya apabila orang yang menerima ilmu itu mengikuti apa yang diajarkan oleh ustadz, kiai, atau siapapun yang suka mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sekali lagi, pengertian hudan di sini adalah melakukan hak kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia adalah fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Maksudnya orang yang keluar mau mencari ilmu itu lahu ajrul mujahid fi mayadinil qital, dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berjuang di medan tempur membela kebenaran, hatta yarji'a, sampai kembali, rawahu Tirmidzi. Qala Aliyun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, al ilmu khairun minal mal, kata Sayyidina Ali. Ilmu itu lebih bagus, lebih baik nilainya daripada harta. Al ilmu, kata Sayyidina Ali, yahrusuka, ilmu itu akan menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, tapi sebaliknya harta yang kamu jaga. Saya ulangi, ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, tapi kalau harta kamu yang menjaga. Wal mal tangkusuhu an nafaqah, harta itu akan menjadi berkurang apabila dibelanjakan. Tapi sebaliknya, wal ilmu yazku bil infaq, ilmu itu akan bertambah apabila dibelanjakan, maksudnya diajarkan kepada orang lain. Ini dapat dibaca di dalam Mukhtasar Ihya halaman 19. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, as'adakumullah wa rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan para pemerhati,
semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, marilah bersama-sama menghaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Semoga dengan kesyukuran ini selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan menganugerahkan karunia-Nya yang lebih besar lagi. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah dan salam sejahtera semoga tercurah kepada pembimbing dan panutan kita, beliau Rasulullah SAW, beserta para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Allahumma amin. Saudara sekalian, selamat berjumpa dan berkenalan. Nama saya adalah Muhammad Angsor bin Duriyat. Ucapan dan dialek masyarakat kami Duriyat. Kalau menurut bahasa madrasah yang tentunya sebenarnya adalah Zurriyat. Tetapi saya kira tidak mengapa, untuk lebih mudahnya pengucapan saja. Alamat tetap saya di Desa Sumberdadi, RT 3, RW 1, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saudara sekalian, ketika masih muda, saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, dakwah, organisasi keagamaan, dan kemasyarakatan. Di usia lansia atau manula, manusia lanjut usia, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami stroke, penyumbatan. Berbagai kegiatan istirahat total. Rindu komunikasi dengan masyarakat banyak. Hiburan saya sehari-hari hanya membaca, bercengkerama dengan keluarga dan para tetangga terdekat. Saya ingin memanfaatkan sisa umur ini dengan berbakti, mendharma baktikan sedikit ilmu yang saya miliki lewat media sosial, dengan harapan semoga ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bekal yang berharga sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa, diterima semua amal, dikaruniai husnul khotimah. Amin ya arhamar rahimin. Ikhwati wa akhwati fillah, as'adakumullah. Saudara-saudari seiman, semoga diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak muda, saya termasuk orang yang suka menikmati keindahan bahasa. Walaupun sampai sekarang saya bukan ahli bahasa, hanya penikmat bahasa. Saya menikmati syair-syair walaupun syair kuno sekalipun. Contoh-contohnya diantaranya, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang artinya, kata-kata umam di sini maksudnya adalah imam, jamak ya, dari kata-kata umat, jamak daripada umat, umamun. Nah, di sini pengertian umat di sini ini adalah imam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nah, umat di sini ini adalah imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Nabi Ibrahim itu adalah imam yang patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanifan wa lam yakun minal musyrikin.
Wa innamal umamu, sebenarnya umam di sini adalah artinya inna Ibrahima kana jami'an li khisalil khair mudiman li taati rabbih ma'ilan anil adyan kuliha ila dinil Islam walam yakun minal musyrikin. Jadi pengertian imam di sini adalah pemimpin yang layak untuk dipatuhi. Wa innamal umam, sesungguhnya pemimpin yang layak untuk dipatuhi, yuktadabih, lang yang pemimpin itu layak dipatuhi, al akhlaku mabakiyat, selama mempunyai akhlak yang baik. Saya ulangi sekali lagi, bahwasanya pemimpin yang layak untuk dipatuhi itu adalah pemimpin yang masih mempunyai akhlak. Selama masih mempunyai akhlak. Wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Apabila imam atau pemimpin itu sudah hilang akhlaknya, maka dia juga akan hilang dhahabu. Maka dia juga akan tenggelam, akan hilang. Jadi indah sekali ini artinya wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Selama pemimpin itu masih punya akhlak, itulah pemimpin yang layak untuk dipatuhi, diikuti. Tetapi kalau akhlak itu sudah hilang, maka pemimpin itu pun nilainya juga ikut-ikut hilang. Di antaranya lagi adalah syair la tanha an khuluqin, bukan begitu, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'al ta'zimu, yang artinya kurang lebih jangan mencegah seseorang, melarang seseorang an khuluqin, untuk melakukan suatu perbuatan, suatu pakerti, an khuluqin, jangan melarang orang lain melakukan suatu perbuatan wa ta'tiya mithlahu, tetapi kamu sendiri melakukan perbuatan itu, perbuatan yang tidak terpuji. Jadi jangan melarang orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu akhlak yang tidak terpuji, wa ta'tiya mithlahu, tetapi kamu sendiri melakukan akhlak yang tidak terpuji itu. Arun alaika idza fa'alta, arun azimun alaika idza fa'alta, itu adalah suatu cacat atau suatu cacat yang besar bagimu apabila kamu melakukan. Jadi kamu sendiri melakukan akhlak yang tidak baik itu, tapi kamu melarang orang lain melakukan akhlak itu, yang demikian itu adalah arun alaika idza fa'alta azimu, suatu cacat bagi dirimu sendiri. Sekali lagi, kamu sendiri melakukan akhlak yang tidak baik itu, tetapi kamu melarang orang lain. Perbuatan yang demikian itu adalah arun azimun alaika, suatu cacat yang besar bagimu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.